Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan bagi kita kesempatan yang berharga ini, nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, nikmat Islam dan sunnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada jalan yang lurus, kepada din yang hak, ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh hingga kita dapat meniti siratal mustaqim yang akan mengantarkan kita ke Jannatun Na'im. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama saya mohon maaf karena keterlambatan karena satu dan lain hal hingga kedatangan atau tibanya kami di tempat ini agak terlambat. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat antum sekalian di dalam menuntut ilmu, menunggu ilmu, tetap berada di majelis, menanti ustadz hingga datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai satu jalan untuk meraih faedah dari majelis ilmu yang sama-sama kita hadiri pada malam ini. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam ini kita akan membicarakan tentang pentingnya istiqomah di atas sunnah, khususnya di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Tidak diragukan lagi hadirin yang berbahagia, saudara-saudaraku yang mulia, bahwa kita hidup di zaman yang digambarkan oleh Nabi terangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ulama satu demi satu. Dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu dan diangkatnya orang-orang bodoh menjadi pemimpin, orang-orang jahil menjadi pemimpin yang mana mereka sesat dan menyesatkan. Seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu minal ibadi biqabdil ulama."
Allah tidak mencabut ilmu itu sekaligus, tapi Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu itu dari manusia dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, hingga apabila tidak tersisa lagi satu orang alim pun di tengah-tengah manusia, maka apa musibahnya apabila tidak ada lagi orang alim di tengah-tengah manusia, tidak ada lagi ulama di tengah-tengah manusia, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Manusia itu akan mengangkat dan mengambil orang-orang jahil sebagai pemimpin, sebagai panutan, sebagai tuntunan. Ini gambaran yang disampaikan oleh Nabi berabad-abad yang lalu, dan kita lihat realitanya dan kenyataannya pada hari ini. Manusia-manusia yang jahil tentang agama dijadikan sebagai alim ulama atau dimintai fatwa. Akibatnya bagaimana? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Dan kita hidup di zaman seperti itu. Dan juga kita hidup di tengah-tengah maraknya dan banyaknya perselisihan, seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, bahwa siapa saja yang akan hidup nanti sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan itu yang kita lihat pada hari ini. Manusia saling berselisih tentang urusan dunia mereka dan berselisih tentang urusan agama mereka. Dan yang lebih parah lagi, mereka berselisih tentang Rabb, tentang Allah yang mereka sembah. Sama-sama menyembah Allah, salat menghadap ke kiblat yang satu, membaca kitab suci yang satu, tapi mereka saling berselisih. Rabb yang disembah satu, tapi mereka berselisih tentang Rabb yang mereka sembah. Buktinya, kalau kita tanyakan kepada kaum muslimin pada hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya sebanyak orang yang kita tanya. Itulah kenyataan yang kita lihat pada hari ini, seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pun pada hari ini mengikuti tradisi sunnahnya ahli kitab. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kamu, yaitu kaum muslimin, akan mengikuti sunnah orang-orang terdahulu, tradisi orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, yaitu sedikit demi sedikit banyak tradisi-tradisi dan sunnah-sunnah mereka yang kamu ikut, yang kamu tiru. Para sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasara wahai Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, ya, famanin nas, ya, siapakah lagi kalau bukan mereka? Famanin nasi illahum, siapakah lagi manusia selain mereka, yaitu umat terdahulu, al-Yahud wan Nasara. Dan itu yang kita lihat pada hari ini, di mana kaum muslimin sedikit demi sedikit banyak dari sunnah-sunnah, tradisi-tradisi ahli kitab yang mereka ikuti, yang mereka tiru. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga pada hari ini hampir tidak bisa kita bedakan mana muslim, mana Yahudi, mana Nasrani. Karena si muslim telah melepas identitasnya sebagai muslim. Dan kita hidup di zaman seperti itu. Dan juga kita hidup di zaman seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW, jumlah kita banyak. Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan jumlah kamu pada hari itu banyak, ketika Nabi mengatakan bahwa umat ini akan dikelilingi, akan dikerumuni oleh orang-orang seperti oleh manusia atau umat-umat lainnya, seperti orang-orang berkumpul untuk menyantap makanan.
Maka para sahabat mengatakan, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami sedikit pada hari itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal antum yauma idzin katsir walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Tidak, jumlah kamu pada hari itu tidak sedikit, banyak. Dan itu yang kita lihat pada hari ini, jumlah kaum muslimin banyak, tapi kamu seperti buih yang dibawa oleh air banjir. Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkannya di hati-hati kamu. Dan kamu akan terkena penyakit wahan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan kita hidup pada zaman seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada hari ini seperti memegang bara api. Al-qaimu ala dinihi kal-qabidil jamar. Orang yang memegang teguh agamanya pada hari ini, memegang teguh sunnah Rasulullah, memegang teguh ajaran Islam, nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya, itu seperti memegang bara api. Harus dipegang. Kalau dilepas maka dia akan pergi, akan hilang. Kita hidup di zaman seperti itu. Kita mempertahankan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari agama, jahil tentang agama mereka. Itu seperti memegang bara api, mempertahankannya sangat susah. Kita akan diejek, dihinakan, bahkan diintimidasi, diteror, dituduh yang macam-macam, dijuluki yang bukan-bukan, karena kita memegang sunnah Nabi SAW. Seperti misalnya kita memelihara jenggot, mengangkat celana di atas mata kaki, maka akan banyak orang-orang yang mencibir dan mengejek kita, menghina, bahkan mungkin mengintimidasi kita. Seperti itulah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qaimu ala dinihi kal-qabidil jamar. Orang yang memegang teguh agamanya pada pada saat itu seperti memegang bara api. Dan kita hidup di zaman seperti itu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa Islam ini akan kembali asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Bahwa Islam itu pada awalnya asing dan akan kembali menjadi asing, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang-orang yang asing itu, al-ghuraba itu adalah alladzi yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang mengadakan perbaikan ketika manusia rusak. Dalam riwayat lain disebutkan alladzina yasluhun idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang menjaga kesalehan dirinya ketika manusia rusak. Dan kita hidup pada masa seperti itu. Maka para hadirin yang berbahagia, keistiqomahan memegang sunnah pada hari ini itu merupakan perkara yang sangat penting. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf dahulu, bahwa as-sunnah itu asing. Namun yang lebih asing dari itu adalah orang-orang yang mengenalnya, mengenal sunnah. Ya, orang-orang yang mengenal sunnah itu jauh lebih asing lagi. Ya, as-sunnah gharib wa aghrabu minha man ya'rifuha. Sunnah itu adalah suatu yang asing. Islam itu adalah suatu yang asing di tengah-tengah manusia. Dan yang lebih asing lagi adalah orang-orang yang dapat mengenalnya, yang mau mengenalnya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Itu jauh lebih asing lagi. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di dalam satu penukilan dari beliau berkaitan dengan masalah ini, yaitu pentingnya kita istiqamah di atas as-sunnah pada masa-masa fitnah. Beliau mengatakan, iyyakum wa ma yuhdisun nasa minal bid'ah. Hati-hatilah kamu, waspadalah kamu
dari terhadap bid'ah-bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia. Iyyakum wa ma yuhdisun nasa minal bid'ah. Hati-hatilah kamu, waspadalah kamu terhadap bid'ah-bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia. Apalagi pada hari ini. Ya tentu saja sunnah dan bid'ah tidak akan dapat bersatu. Begitu manusia mengamalkan satu bid'ah, maka akan terangkat dari mereka satu sunnah. Kemudian beliau mengatakan fa innad din la yadhhabu minal qulubi bimarrah. Sebab agama itu tidaklah hilang dari hati manusia, tidaklah hilang dari hati kita bimarrah, secara sekaligus, spontan. Tidak. Walakin asy-syaitan yuhdisu lahu bid'an. Akan tetapi syaitan akan membuat bid'ah-bid'ah hatta yakhrujul imanu min qalbih, hingga hak iman itu akan keluar dari hatinya. Sedikit demi sedikit iman itu akan keluar dari hatinya. Wa yusik, kata beliau, ayyada'an nas ma alzamahumullah min fardihi fis salati was siyami wal halali wal haram wa yatakallamuna fi rabbihim azza wa jal. Dan hampir tiba masanya manusia akan meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka, berupa kewajiban salat, puasa, halal dan haram. Wa yatakallamuna fi rabbihim azza wa jal. Dan mereka akan berbicara tentang Rabb mereka. Kita tahu bahwasanya pada masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, bid'ah tentang asma dan sifat belum lagi muncul. Pada saat itu manusia belum lagi membicarakan tentang bid'ah fil asma'i was sifat. Bid'ah yang muncul pada masa sahabat itu membicarakan tentang al-asma' wal ahkam, status dan hukum, yaitu tentang pengkafiran orang-orang yang melakukan dosa besar, ghulu terhadap ahli bait, bid'ah qadar atau qadariyah, itu yang ada pada masa sahabat. Namun bid'ah al-asma' was sifat, apalagi pembicaraan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, misalnya bid'atul hulul dan bid'ah wahdatul wujud, itu belum muncul pada masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi jauh-jauh hari Abdullah bin Mas'ud telah memperingatkan para tabi'in, murid-muridnya, umat sesudah beliau, ya, bahwa wa yatakallamuna, manusia akan berbicara tentang Rabb mereka azza wa jalla. Manusia akan membicarakan tentang Rabb mereka tanpa ilmu. Syaitan akan membuat bid'ah-bid'ah di dalam bab ini. Kemudian beliau mengatakan faman adraka dzalika zaman, barang siapa yang mendapati zaman seperti itu. Inilah zaman yang kita lihat pada hari ini. Itulah dia zaman yang kita lihat pada hari ini. Manusia meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka, tidak lagi mempedulikan halal dan haram. Bahkan yang halal dikatakan haram dan sebaliknya. Kemudian mereka berbicara ya tentang Rabb mereka, bid'ah tentang asma wa sifat, bid'ah tentang Rabb mereka. Kalaulah manusia berani berbuat bid'ah terhadap Allah Subhanahu wa taala atau tentang Allah Subhanahu wa taala, keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, maka bid'ah-bid'ah yang lainnya itu ringan. Lebih ringan daripada bid'ah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kemudian beliau mengatakan, "Faman adraka dzalika zaman falyahrub." Barang siapa yang mendapati zaman seperti itu, maka hendaklah dia lari. Falyahrub, lari. Lari ke mana? Yes. Para pendengar ataupun orang-orang yang ada pada saat itu bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Qila, ada yang bertanya, "Ya Aba Abdurrahman, fa ila aina?" Wahai Abu Abdurrahman, ini adalah kunyah Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Wahai Abu Abdurrahman, kemana? Fa ila aina? Kemana larinya? Qal, beliau menjawab, ila la aina. Ila la aina, tidak kemana-mana. Artinya bukanlah kita mendapati zaman seperti itu
Lalu kita pergi ke gunung menyendiri, uzlah. Bukan itu yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ketika ini mengarah ke situ, kepada makna itu, ada yang bertanya kepada beliau, lari kemana wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, lari kemana? Melarikan diri kemana? Bersembunyi di mana? Beliau mengatakan, ila la aina, tidak kemana-mana. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan jawabannya, yahrubu biqalbihi wa dinihi. Namun yang dilakukan adalah dia lari dengan membawa hati dan agamanya, menyelamatkan hati dan agamanya. La yujalisu ahadan min ahlil bidah. Dia tidak bermajelis, dia tidak memasang telinganya untuk mendengarkan syubhat-syubhat ahli bid'ah. Jadi ada dua perkara yang harus kita lakukan pada hari ini. Dan dua perkara itu insya Allah tidak akan saling bertentangan. Yang pertama adalah kewajiban istiqomah. Istiqomah di atas sunnah. Yang kedua adalah mendakwahkan sunnah ini ke tengah-tengah manusia. Mendakwahkan sunnah ini ke tengah-tengah manusia. Di satu sisi kita harus istiqomah di atas sunnah. Dan di sisi yang lain kita harus berdakwah. Mendakwahkan sunnah ini ke tengah-tengah manusia, yang mana banyak manusia pada hari ini tidak mengenal sunnah. Dan dua perkara ini jangan saling dibenturkan. Saya ingin menjaga hati saya, menjaga agama saya, kemudian duduk di rumah tidak berdakwah, atau tidak mendakwahkan sunnah ini ke tengah-tengah manusia. Atau di sisi yang lain, saya ingin berdakwah tanpa peduli apakah hati saya kemasukan syubhat, ya, apakah itu membahayakan hati atau agama saya. Jadi ini harus diletakkan sesuai dengan porsinya, harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kalau kita lihat nas-nas dari para salaf, bagaimana mereka menjaga keistiqomahan mereka di atas sunnah dan menjaga hati mereka dari serangan-serangan syubhat, ya. Itu semua mereka lakukan, ya, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keistiqomahan mereka di atas sunnah. Sangat sulit kita berbicara tentang istiqomah kalau kita tidak menjaga telinga kita, hati kita dari berbagai macam syubhat yang sekarang ini banyak dilontarkan oleh musuh-musuh sunnah. Harus kita pahami dan harus kita sadari bahwa ketika kita mengatakan bahwa saya adalah seorang ahlus sunnah, saya adalah seorang yang berada di atas manhaj salaf, ketahuilah dan sadarilah bahwa di luar sana sangat banyak musuh-musuh. Ya, musuh-musuh kita yang berusaha untuk mengeluarkan kita dari sunnah. Musuh baik dari kalangan jin maupun manusia berusaha untuk mengeluarkan kita dari sunnah, berusaha untuk mengeluarkan kita dari sunnah. Itulah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau ketika beliau berpesan solusi dari perselisihan yang sangat banyak yang akan dilihat oleh umat sepeninggal beliau. Maka beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah engkau mengikuti, alaikum, mengikuti pedoman, ya, sunnahku dan khulafa'ur rasyidin, pedoman khulafa'ur rasyidin yang datang sepeninggalku. Kemudian Nabi mengatakan, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang eratlah sunnah tersebut, sunnah Nabi dan para sahabat tersebut, wa addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigit dengan gigi belakang kamu, gigi taring ataupun gigi belakang, gigi geraham. Ini adalah isyarat bahwa ketika kita memegang sunnah, ketika kita memegang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka untuk istiqomah di atasnya adalah suatu pekerjaan yang sangat berat. Karena banyak sekali pihak-pihak yang berusaha untuk merampas sunnah itu dari kita. Maka Nabi SAW mengibaratkannya dengan perkataan beliau, tamassaku, bukan masaku. Berbeda memegang dengan memegang erat. Kalau sesuatu benda saya pegang seperti ini, maka dengan mudah benda ini akan diambil oleh orang lain. Atau tidaklah diambil, mungkin dia akan jatuh sendiri karena tidak dipegang dengan erat.
ya dipegang sekedarnya aja seperti ini, mungkin ketika kita lalai, ketika kita lengah sedikit saja, maka benda ini akan jatuh dari tangan kita. Tapi ketika kita pegang erat, nah siapa yang dapat dan mampu untuk mengambil benda ini dari saya? Susah, jatuh pun susah, kan begitu ya. Nah, Nabi SAW mengibaratkannya di dalam hadis dengan mengatakan tamassaku, dan lafal inilah yang digunakan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Poin yang pertama, beliau mengatakan usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alai ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Poin pertama, usulus sunnah adalah berpegang teguh dengan pedoman sahabat-sahabat Nabi, meneladani mereka dan menjauhi segala macam seluruh bid'ah. Itu poin pertama di dalam usulus sunnah. Jadi Al-Imam Ahmad di dalam buku beliau tersebut menggunakan lafal ataupun ibarat yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ibarat yang digunakan di dalam hadis tamassaku biha. Jadi perlu dipegang erat. Untuk istiqamah di atas sunnah, kita harus memegang kuat erat sunnah tersebut. Kemudian Nabi mengatakan addu 'alaiha bin nawajiz, bahwa di sana akan banyak sekali pihak-pihak yang berusaha untuk menarik dan merampas sunnah itu dari kita dengan menebar syubhat-syubhat. Maka perlu digigit dengan gigi geraham atau gigi taring, gigi belakang. Karena kalau kita gigit dengan gigi depan atau gigi seri, apa yang terjadi? Kalau kita mempertahankan satu benda dengan gigi depan kita, ditarik orang, apa yang terjadi? Maka akan tanggallah, akan rontoklah gigi kita. Ya, benda itu pun akan tercabut dari kita. Maka coba perhatikan bagaimana ya kita katakan dalam sekali makna ya ungkapan ataupun ibarat yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah kita temukan ya di dalam penukilan-penukilan dari para ulama-ulama salaf, bagaimana mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka ya dari syubhat-syubhat ahli bid'ah ini. Misalnya mereka menutup telinga dari mendengar syubhat-syubhat ahli bid'ah. Maka jangan sekali-kali kita buka saluran telinga kita untuk mendengarkan perkara-perkara yang dapat menimbulkan syak kita terhadap sunnah, atau dapat membuat kita ragu terhadap kebenaran Islam, atau mulianya sunnah. Ya, seperti yang dinukil dari Muhammad bin Sirin, bahwa ada dua orang laki-laki yang datang menemui beliau. Dua orang laki-laki datang menemui beliau. Ya, dua orang laki-laki ini adalah ahli bid'ah. Faqala, keduanya berkata, "Ya Abu Bakrin, nuhadditsuka bihadis." Wahai Abu Bakar. Abu Bakar adalah kunyahnya Muhammad bin Sirin. Kami ingin menyampaikan kepadamu satu hadis. Qala, maka Muhammad bin Sirin mengatakan la, tidak. Kemudian keduanya mengatakan lagi, qala fa naqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Kalau begitu kami akan ingin bacakan kepadamu satu ayat dari kitabullah. Qala la. Beliau mengatakan tidak mau. Qal, maka kemudian beliau mengatakan takumani anni wa illa kuntu. Kalian yang pergi atau aku yang pergi. Demikian kata Muhammad bin Sirin kepada keduanya. Faqama rajulani, maka kedua laki-laki itu pun pergi. Ya, fakharaja, keduanya pergi meninggalkan majelis. Faqal, maka faqala ba'dul qaum, sebagian orang yang hadir ketika itu bersama Muhammad bin Sirin berkata kepada beliau, maka na 'alaika ayyaqra'a ayatan. Apa salahnya kalau keduanya membacakan kepadamu satu ayat? Nah, kadang-kadang manusia ini karena kejahilannya, dia dalilnya itu apa salahnya? Apa salahnya? Apa salahnya baca zikir ramai-ramai? Ya, berjamaah. Apa salahnya salat duha berjamaah? Kan begitu. Nah, dalilnya apa salahnya? Ya, kalau ukurannya kejahilan, maka dalilnya apa salahnya? Karena ketidaktahuan mereka mengatakan maka na 'alaika ayyaqra'a ayatan. Apa salahnya kalau keduanya membacakan satu ayat kepadamu? Maka Muhammad bin Sirin mengatakan inni karihtu ayyaqra'a ayatan fayuharrifanihi
fayukirru dzalika fi qalbi. Aku tidak suka, aku benci. Mereka berdua membacakan satu ayat lalu mereka selewengkan maknanya. Ya, mereka selewengkan maknanya. Fayukirru dzalika fi qalbihi. Fayukirru dzalika fi qalbi. Lalu hal itu masuk ke dalam hatiku. Ya, keduanya membacakan satu ayat lalu diselewengkan maknanya, ya. Dipalingkan maknanya, dibelokkan maknanya. Ya, ditafsirkan tidak dengan tafsirnya. Ya, seperti kita katakan bagaimana coba lihat ahli bid'ah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mendukung bid'ah mereka. Mereka mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, untuk membenarkan akidah Allah ada di mana-mana. Mereka membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lalu mereka mengatakan Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher dan lain sebagainya. Mereka membacakan ayat min kitabillah, ayat di dalam kitabullah, tapi mereka selewengkan maknanya. Mereka mengambil sepotong ayat dan mereka tinggalkan bagian yang lainnya. Ini merupakan salah satu di antara cara-cara ahli bid'ah untuk menebar syubhat. Ya, mereka membaca sepotong ayat dan tidak melanjutkannya. Ya, hanya mengambil bagian tertentu saja dan tidak membaca secara keseluruhan. Itu salah satu di antara cara-cara mereka di dalam menghembuskan syubhat ke tengah-tengah manusia. Ya, mereka tidak membaca ayat itu secara utuh. Ya, redaksi ayat sebelum dan sesudahnya. Demikian para hadirin yang berbahagia. Ya, jadi apa kata Muhammad bin Sirin? Aku tidak suka keduanya membacakan satu ayat lalu menyelewengkan ataupun mentahrif maknanya atau menafsirkannya tidak sebagaimana mestinya, lalu hal itu masuk ke dalam hatiku, kata beliau. Demikian juga Tawus dan anaknya. Satu ketika Tawus dan anaknya duduk dalam satu majelis, datanglah seorang laki-laki dari kalangan Mu'tazilah. Lalu si Mu'tazilah ini mulai berbicara. Ya, fa adkhalat Tawus usbu'aihi fi udunai. Tawus masukkan tangannya ke dalam telinganya. Wa qala li ibnihi, dan dia berkata kepada anaknya, "Ai bani, adkhil usbu'aika fi udunaik." Masukkanlah jarimu ke dalam telingamu. Wasdud la tasma' min kalamihi syai'an. Kencangkan itu dan janganlah kamu dengar sedikit pun dari kata-katanya. Ma'mar yang meriwayatkan ya kisah ini mengatakan ya'ni annal qalba dha'if. Maksudnya adalah bahwa hati itu lemah. Maka dari itu Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lamun Nubala mengatakan bahwa para ulama dari dulu hingga sekarang, maksudnya sekarang adalah sampai pada masa beliau atau zaman beliau, senantiasa berpesan kepada murid-muridnya, ya kepada umatnya atau kepada murid-muridnya, annasyubha khattafah wal qulubu dha'ifah. Bahwa syubhat itu sangat cepat sambarannya, sementara hati itu lemah. Hati itu lemah. Maka kepada para penuntut ilmu dan kepada segenap kaum muslimin penting ya untuk menjaga telinga mereka, hati mereka dari mendengarkan ataupun membaca ya buku-buku ataupun tulisan-tulisan ataupun ceramah-ceramah yang ya penuh dengan syubhat atau disampaikan oleh ahli bid'ah, yang itu akan mengotori ya pikiran kita dan mengotori hati kita. Ya seperti yang dilakukan oleh kita katakan para ulama-ulama kita terdahulu. Ini sangat penting untuk menjaga keistiqomahan di atas sunnah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa untuk istiqomah di atas sunnah, faktor yang paling penting adalah menjaga telinga kita, menjaga diri kita dari berbagai macam bentuk syubhat-syubhat yang disebarkan oleh musuh-musuh sunnah. Hal yang serupa pernah terjadi juga pada Abdul Razzaq As-San'ani, penulis kitab Al-Musannaf. Mungkin para penuntut ilmu kenal kitab ini, Al-Musannaf, di mana buku ini merupakan salah satu rujukan untuk mencari athar dari para sahabat ataupun tabi'in. Ya, ini buku ini banyak memuat athar-athar dari para sahabat dan tabi'in. Ini ditulis oleh Abdul Razzaq As-San'ani. Ia bercerita, qala li Ibrahim bin Abi Yahya. Salah satu ketika Ibrahim bin Abi Yahya berkata kepadanya,
Inni aral Mu'tazilah indakum katsir. Aku lihat Mu'tazilah di sini sangat banyak jumlahnya. Maka beliau mengatakan, "Na'am." Ya. Wa hum yaz'umuna annaka minhum. Dan mereka mengklaim, mereka mengatakan bahwasanya kamu termasuk dari mereka. Qal, maka dia mengatakan, "Afala tadkhul ma'iya hadzal hanut?" Maka Ibrahim bin Abi Yahya berkata kepada Abdul Razak, "Nah, kalau begitu mari dulu. Kita masuk dulu ke kedai ini. Kita bicara dulu." Maka beliau mengatakan, "Hatta ukalimak. Aku ingin bicara dulu kepadamu." Qultu, maka Abdul Razak mengatakan, "La, tidak. Aku tidak mau." Ibrahim bin Abi Yahya bertanya, "Lima? Mengapa?" Qultu, Abdul Razak mengatakan, "Li'annal qalba dha'if wa innad din laisa liman ghalab." Ya, karena hati itu lemah dan agama itu bukanlah menang-menangan. Menang bicara berarti benar, bukan. Ya, jidal itu salah satu di antara kita katakan senjata yang digunakan oleh ahli bid'ah untuk menyebarkan bid'ah mereka atau syubhat mereka. Maka banyak sekali kita lihat dan kita dengar ataupun sampai kepada kita bahwa ulama-ulama as-salaf dahulu menghindar atau menjauh dari majelis-majelis perdebatan. Apalagi tujuannya bukanlah untuk mencari kebenaran atau tidak ada manfaat di balik itu. Maka mereka menjauhi majelis-majelis perdebatan. Pernah ada seorang ahli bid'ah minta kepada Imam Malik untuk berdebat, berjidal. Maka beliau mengatakan, "Adapun aku sudah yakin dengan agamaku. Carilah orang-orang yang ragu seperti dirimu dan ajak dia berjidal." Ya, nah demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka ya seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, "Man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat aktsarus syak." Barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai materi perdebatan, maka dia akan banyak keraguannya. Dalam riwayat lain dikatakan yukthirut tahawul, dia akan banyak berpindah-pindah. Maka coba lihat apa yang dikatakan oleh Abdul Razak As-San'ani tadi, ya. Innal qalba dha'if. Sesungguhnya hati itu lemah, wa innad din laisa liman ghalab. Dan agama itu bukanlah menang-menangan. Kita menang bicara berarti itu benar. Apalagi orang-orang awam ketika menghadiri majelis-majelis perdebatan seperti ini, jidal seperti ini, dia lihat siapa yang yang banyak omongnya, ya, yang pintar bicaranya, yang pintar berorasi, yang pintar bicaranya, lihai bicaranya, maka itulah yang menang. Ya. Nah, oleh karena itulah para salaf dahulu menghindari perdebatan di dalam masalah-masalah agama, dalam urusan-urusan agama, jidal yang tidak mendatangkan manfaat sedikit pun bagi diri kita. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, maka dari itu dapatlah kita ketahui sikap yang diambil oleh para ulama salaf dahulu menjaga diri mereka, hati mereka, telinga mereka dari mendengarkan syubhat-syubhat ahli bid'ah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Sebagaimana juga yang terjadi pada Ayyub As-Sikhtiyani, ada seorang ahli bid'ah yang datang kepada beliau ingin bertanya, as'aluka an kalimah, aku ingin bertanya kepadamu satu kalimat. Fatawalla Ayyub wa huwa yaqul la wala nisfu kalimah. Beliau berpaling darinya dan mengatakan tidak, walaupun setengah kalimat. Ya, walaupun setengah kalimat. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi ini adalah satu sikap yang seharusnya kita lebih daripada mereka. Mereka adalah ahli ilmu, mereka adalah para ulama. Ya, mereka tentunya lebih kuat iman dan ilmunya daripada kita. Ya, namun mereka tetap menjaga diri dari kita katakan syubhat-syubhatnya ahli bid'ah. Apalagi kita, apalagi kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, seperti juga yang sampai kepada kita dari Yunus bin Ubaid. Ya. Dia mengatakan satu ketika dia berbicara di hadapan murid-muridnya, di hadapan para hadirin, beliau mengatakan la tujalisu Amr bin Ubaid.
Yunus mengatakan, ini adalah salah seorang ulama Ahlus Sunnah, Yunus bin Ubaid. Dia berkata kepada murid-muridnya, la tujalisu Amr bin Ubaid. Janganlah kamu bermajelis, janganlah kamu hadir duduk di majelis Amr bin Ubaid. Ini adalah tokoh Mu'tazilah. Faqama ilaihi rajulun. Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit dan berkata kepadanya, ya Abu Abdullah, innaka tanhana an mujalasati Amr bin Ubaid. Wahai Abu Abdullah, engkau melarang kami bermajelis dengan Amr bin Ubaid. Wa hadza ibnuka qad kharaja min indihil an. Anakmu baru saja keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Putranya, anak laki-lakinya dilaporkan sama seseorang yang hadir di majelis itu. Itu anakmu baru keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Maka apa yang dikatakan oleh Yunus bin Ubaid? Alayya bihi. Faqal alayya bihi. Panggil anak itu kemari. Itu anaknya itu. Panggil dia kemari. Ya, singkat cerita dia pun dibawa dan ditanya, kenapa kamu, apakah benar kamu berada di majelisnya Amr bin Ubaid? Maka anaknya mengatakan, dia berkata, ya baniya, kunta inda Amr bin Ubaid? Apakah kamu tadi ada hadir di majelisnya Amr bin Ubaid? Ya, ini kepedulian seorang ayah terhadap keselamatan agama anaknya. Langsung diinterogasi, langsung diperiksa oleh Yunus bin Ubaid tentang anaknya yang tadi hadir di majelisnya Amr bin Ubaid. Apakah kamu tadi berada di majelisnya Amr bin Ubaid? Maka anaknya pun mengatakan, membela diri tentunya. Dia mengatakan, wallahi ma dakhaltu alaihi mukhtaran. Demi Allah, wahai bapakku, aku bukanlah sengaja hadir di majelisnya Amr bin Ubaid. Wa inna ma istashabani rajulun. Cuma ada tadi seorang laki-laki minta aku menyertainya untuk masuk ke majelisnya Amr. Fadakhaltu ma'ahu fi hajatin lahu. Dan aku datang ke majelisnya Amr bin Ubaid itu untuk satu keperluannya, bukan keperluanku. Untuk hajatnya, bukan hajatku. Aku cuma menemaninya saja. Ya, jadi cuma menemani, bukan hadir mendengarkan Amr bin Ubaid, bukan. Ya, untuk menemani temannya, sahabatnya, karena ada keperluan di majelis itu. Namun Yunus bin Ubaid tetap memberikan peringatan kepada putranya ini, anaknya ini. Dia mengatakan, ya baniya, hai anakku, anhaka aniz zina wasyurbil khamar wassariqah. Aku telah larang kamu dari zina. Aku larang kamu minum khamar. Aku larang kamu mencuri. Wala antalqallaha azza wa jalla bihinna ajma' ahabbu ilayya min antalqahu bi ra'yi Amr wa ashabu Amr. Namun seandainya engkau bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa-dosa itu seluruhnya, itu lebih aku sukai daripada engkau datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pemikiran Amr dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya Amr, yaitu dengan membawa bid'ah. Ya, nah demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, bagaimana dahulu para salaf memperingatkan murid-murid mereka, keluarga dan anak-anak mereka, ya, dari mendengarkan syubhat-syubhatnya ahli bid'ah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, karena ini untuk keutuhan dan keistiqomahan agama, keistiqomahan seseorang di atas as-sunnah. Ya, di atas as-sunnah. Maka dari itu, ya, seperti Imam Ahmad mengatakan, ihdaril bid'ah kullaha wala tusyawir ahadan min ahlil bid'ah fi dinika. Jauhilah bid'ah itu seluruhnya dan janganlah kamu bermusyawarah, bertukar pikiran dengan seorang pun dari kalangan ahli bid'ah di dalam urusan agamamu. Ya, dan juga kita katakan penukilan-penukilan atau nas-nas yang serupa dengan itu dari para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kafanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, terutama pada saat-saat seorang itu sedang futur. Ada masa-masa di mana manusia itu futur, dan pada masa-masa futur inilah syaitan berusaha untuk mengeluarkan seseorang dari sunnah. Seperti yang dikatakan atau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah.
Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya setiap amalan itu ada puncaknya. Ada masa-masa kita sangat bergairah dan meningkatkan amal kita. Dan setiap puncak amalan itu ada masa-masa futurnya, masa-masa menurunnya, masa-masa lemah, masa-masa daif, lemah kita, ya, lesu. Barang siapa kelesuannya itu tetap berada di atas sunnahku, maka dia adalah orang yang dapat hidayah. Namun barang siapa masa-masa futurnya itu menggiringnya kepada selain itu, maka dialah orang yang binasa. Di dalam hadis yang lain, ya, dari Mujahid dia mengatakan, dakhaltu ana wa Yahya bin Ja'dah ala rajulin minal ansar min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mujahid mengatakan, aku dan Yahya bin Ja'dah menemui seorang laki-laki dari kalangan Ansar, dan dia adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakaru 'inda Rasulillah maulad li Bani Abdul Muttalib. Lalu mereka menyebutkan bahwa dulu ada seorang budak Bani Abdul Muttalib, dikatakan innaha taqumul lail wa tasumun nahar. Amalannya adalah dia mengerjakan solat pada malam hari tidak tidur dan berpuasa pada siang hari tidak berbuka. Maka Nabi SAW mengatakan, lakinni anamu wa usalli wa asum wa uftir faman iqtada bi fahuwa minni waman raghiba an sunnati falaysa minni. Beliau mengatakan, akan tapi aku tidur dan aku salat, aku berpuasa, aku juga berbuka. Ini dalam kisah yang lain, bukan dalam kisah 3 orang yang datang menemui Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Ini adalah seorang budak wanita dari kalangan Bani Abdul Muttalib. Nabi juga mengatakan hal yang serupa. Faman iqtada bi, barang siapa yang mengikutiku, meneladaniku, mengikuti sunnahku, fahuwa minni, maka dia adalah termasuk golonganku. Waman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, inna likulli amalin sirrah thumma fatrah. Sesungguhnya setiap amalan itu ada sirrah. Sirrah adalah masa di mana seorang itu punya hirs, nasyat, rughbah fil khair. Ada masa-masa semangat, ya. Summa fatrah, kemudian ada masa-masa futur. Haman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla. Barang siapa masa futurnya itu menggiringnya kepada bid'ah, maka dialah orang yang telah sesat. Haman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Barang siapa masa-masa futurnya itu tetap, ya, dia di atas sunnah, maka dialah orang yang mendapat hidayah. Syalbani mensahihkan riwayat ini, dia mengatakan isnadun sahihun ala syartis syaikhain. Sanadnya sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu termaktub di dalam buku-buku Usuluddin, Usulus Sunnah, buku-buku akidah, yaitu apa? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Siapa yang berani mengklaim di sini bahwasanya imannya naik terus tidak pernah turun, bertambah terus tidak pernah berkurang, kecuali Nabi dan para malaikat yang imannya tidak turun-turun. Mereka adalah hamba yang maksum. Tapi kita, bahkan para sahabat itu merasakan naik turunnya iman. Sebagaimana dikatakan oleh Handhalah Al-Usayyidi. Ya, ini adalah kutabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juru tulis Nabi. Ya, Handhalah Al-Usayyidi, juru tulis Nabi. Satu ketika ia bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepadanya, "Kaifa anta ya Handhalah? Bagaimana keadaanmu wahai Handhalah?" Qultu, Handhalah mengatakan, "Nafaqa Handhalah. Handhalah telah munafik." Maka Abu Bakar mengatakan, "Subhanallah ma taqul." Apa yang kamu katakan? Subhanallah, apa yang kamu katakan? Maka Handhalah mengatakan, "Nakunu 'inda Rasulillah yudzakkiruna bin nar wal jannah,
hatta ka'anna ra'ya ain. Rasulullah apabila kita berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memperingatkan kita tentang surga dan neraka seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Fa idza kharajna min indi Rasulillah, tapi kalau kita sudah pulang kembali keluar dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsiran. Namun kalau kita sudah berkumpul dengan anak istri, ya sibuk dengan pekerjaan, nasina katsiran, kita banyak lupa. Maka apa kata Abu Bakar? Wallahi inna lanalqa mithla hadza. Demi Allah aku juga merasakan hal seperti itu. Nah, kita juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh para sahabat. Kalau kita berada di majelis ilmu seperti ini, iman meningkat, naik. Ya. Seolah-olah amal soleh apapun siap kita kerjakan. Hingga di majelis kadang-kadang kita sudah berniat ini. Wah, semangat kali kan Ustadz memberikan targhib tentang sedekah. Hingga apa? Ketika di majelis ini, wah nanti saya pulang saya sedekahkan itu motor saya, uang saya dan sebagainya. Nah, begitu tiba di rumah banyak pula rencana yang lain. Waduh, sudah di rumah ngelihat istri minta ini, anak minta itu. Ya, lihat barang dagangan ini kok perlu ditambah. Lupa itu. Lupa niat sedekahnya waktu di masjid di majelis taklim tadi lupa. Nah, begitulah dia iman, kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun, meningkat dan berkurang. Naik dengan ketaatan, turun karena kemaksiatan. Nah, siapa di antara kita yang tidak berbuat maksiat, yang tidak berdosa? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Nah, kita kembali kepada hadis Nabi tadi, bahwa setiap amal itu ada masa-masa puncaknya dia, semangat kita. Ada masa-masa menurun, futur. Nah, disinilah kita harus hati-hati, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Masa-masa futur di mana iman itu agak lemah atau sangat lemah. Itulah masa-masa syaitan menggunakan dan memanfaatkan momen itu untuk mengeluarkan seorang anak manusia dari sunnah. Maka Nabi mengatakan, "Wa man kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla." Berapa banyak kita lihat orang-orang atau saudara-saudara kita yang mengalami masa-masa futur seperti ini, futur dia kan begitu ya. Ya sudah enggak muncul lagi ngaji. Di majelis jarang lagi terlihat. Sudah mulai menjauh dari komunitasnya, enggak terlihat dalam waktu yang lama. Futur, sibuk dengan dunianya. Atau karena ada masalah dunia dengan temannya dia menjauh. Hingga kadang-kadang ikhwani fiddin wal iyadu billah, janganlah sampai lisan kita dipakai oleh syaitan untuk menyebarkan kebatilan. Untuk kita katakan menyampaikan propaganda syaitan. Misalnya mengatakan orang yang ini sering terjadi di kalangan ahlus sunnah ataupun di kalangan salafiyin, dia bermuamalah dengan kita katakan sama salafiyin, sama ahlus sunnah, dengan temannya atau sahabatnya yang berada di atas satu manhaj dengannya, kemudian ada masalah. Misalnya hutang enggak dibayar, kan begitu ya, atau muamalah yang buruk. Lalu keluarlah, terlontarlah dari lisannya suatu hal yang sebenarnya sangat berbahaya, yang bisa menjauhkannya dari manhaj salaf dan bahkan bisa mengeluarkannya, dan banyak ini kejadiannya. Dia mengatakan apa itu salafin, buruk akhlaknya. Padahal dia cuma bermuamalah kepada si fulan dan si fulan. Tapi apa komentar yang keluar dari lisannya? Wah, salafiyun itu buruk akhlaknya. Ini kata-kata seperti ini ikhwani fiddin dimanfaatkan oleh musuh-musuh sunnah untuk memojokkan ahlu sunnah sendiri, bahkan memojokkan atau menjauhkan manusia dari manhaj salaf. Hingga ada yang berani membuat buku yang berjudul apa? Belajar akhlak dari Ustadz Salafi. Karena terlalu banyaknya salafiyin yang justru kita katakan apa? Memburuk-burukkan manhaj salaf itu sendiri tanpa dia sadari. Dia katakan apa itu salafiyun, buruk akhlaknya. Ya kalau musuh sunnah, kita memang bisa maklumi. Tapi kalau itu dari lisan seorang ahlu sunnah, nah ini hati-hati. Syaitan menggunakan momen ini untuk mengobarkan kebenciannya kepada salafiyun dan salaf, manhaj salaf wal iyadu billah, yang pada akhirnya dia terseret keluar dari manhaj salaf. Itu banyak kejadian. Gara-gara urusan dunia keluar dia dari manhaj salaf.
masa-masa futur yang digunakan, dimanfaatkan oleh syaitan untuk mengeluarkan seorang hamba dari sunnah, jatuh kepada bid'ah. Maka dari itu ikhwan fillah, ketika sampai ke telinga Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang yang mengatakan, ya, bahwasanya Ibnu Abi Kutailah di Mekah mengatakan ashabu hadis kaum musuh. Ashabu hadis kaum musuh. Ahlul hadis itu kaum yang su. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Beliau menepis pakaiannya dan masuk ke dalam rumahnya seraya mengatakan zindik. Ini zindik. Ya, Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa mengatakan, ya, mengomentari kisah ini beliau mengatakan, ya, qala dzalika fa inna li'annahu arafa maghzah. Al-Imam Ahmad mengatakan demikian karena Imam Ahmad tahu apa yang menjadi manhajnya. Nah, jadi hati-hati ikhwan fillah, janganlah sekali-kali terlontar dari lisan kita salafi itu buruk akhlaknya. Beda itu. Kalau kita katakan fulan dan fulan nama, ya kita katakan yang ikut manhaj salaf ini bukan malaikat. Ya, manusia biasa, enggak lepas dari kesalahan. Ya, tapi kita timpakan kesalahan itu kepada salafiyun dan kepada manhaj salaf. Hati-hati. Syaitan menggunakan momen itu untuk mengobarkan kebencian kita kepada manhaj salaf, dan itu banyak kejadiannya. Ya, awalnya dia masalah dunia. Gimana dia keluar? Apa sebabnya dia keluar dari manhaj salaf? Ya, ternyata setelah diusut karena masalah dunia. Karena masalah dunia. Hingga syaitan mengobarkan akhirnya dia futur. Ya, syaitan mengobarkan di dalam hatinya kebencian kepada manhaj salaf. Akhirnya dia pun keluar dari manhaj salaf. Ya, besok-besoknya sudah bergaul dengan ahli bid'ah. Yang dia lihat apa? Wah, luar biasa akhlaknya, luar biasa. Syaitan menggambarkan tazyin. Nah, ikhwan fillah, bercerita tentang iblis dan syaitan ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan, menghukumi bahwa iblis sesat, ya, maka apa kata iblis? Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Rabbi, kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bima aghwaytani, karena engkau telah menghukumi aku sesat, la uzayyinanna lahum wa la aghwiyannahum ajma'in. Maka aku akan menggambarkan indah, menggambarkan baik perbuatan dosa, perbuatan buruk di mata mereka, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Jadi syaitan itu melakukan dua langkah untuk menyesatkan manusia. Yang pertama tazyin. Tazyin ini ada apa? Menggambarkan baik suatu yang buruk. Itu kerja syaitan. Ya, coba lihat ketika syaitan menggambarkan baik kepada Adam, pohon larangan, pohon yang dilarang untuk didekati apalagi dimakan buahnya. Apa kata iblis kepada Adam? Iblis datang seolah-olah memberikan nasihat. Inni laqasamahuma wa qasamahuma inni lakalaminan nasihin. Iblis bersumpah kepada keduanya bahwasanya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu. Apa kata iblis kepada Adam? Ala adulluka ala sajaratil khuld wa mulkin la yabla. Maukah kamu aku tunjukkan pohon keabadian? Pohon larangan disebut pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan fana. Ya, begitu mahir iblis ini untuk menyesatkan manusia. Saya tanya dulu, kalau ada orang yang hidupnya 40 tahun, 50 tahun main bola terus, gak ada kerjaan yang lain, bagaimana kira-kira? Ini sangat ahli ini. Ini sangat piawai. Ya, bahkan mungkin ya kita katakan sepak bola paling hebat di atas muka bumi. 50 tahun kerjanya nendang bola saja. Nah, iblis, musuh kita yang bersumpah akan menyesatkan kita dengan menggambarkan perbuatan buruk itu baik, itu sudah nggak tahu lagi hitungan tahunnya. Semenjak dia dikeluarkan dari surga sampai sekarang kerjanya cuma satu. Kerja iblis cuma satu, nggak ada kerja yang lain. Apa? Tazyin wal ighwa. Menggambarkan baik perbuatan dosa, kemudian apa? Al-ighwa, menyesatkan manusia. Kerjanya cuma satu, menyesatkan manusia. Ya, jadi musuh yang kita hadapi ini adalah musuh yang memang sangat berbahaya. Ya, penuh dengan kelicikan dan sangat lihai untuk menyesatkan manusia.
Maka Nabi SAW memperingatkan kita di dalam hadis yang kita bacakan tadi, bahwa pada masa-masa futur inilah ya syaitan datang mendekati manusia untuk menggelincirkannya ya ke dalam bid'ah dan menjauhkannya dari sunnah. Maka siapa yang dapat mempertahankan sunnah di masa-masa futur tersebut, ya tetap dia berada di atas hidayah sunnah. Ya, seperti yang kita lihat, kadang-kadang kita juga merasa mengalami masa-masa futur ya, sebagian sahabat-sahabat kita ya, tapi ya dia masih istiqomah, masih menjaga hatinya, masih menjaga dirinya dari syubhat-syubhat ahli bid'ah. Dia masih menunjukkan loyalitasnya kepada ya manhaj ini, kepada dakwah ini. Ia bergabung lagi, datang lagi ya. Kita lihat seperti itu. Itu kenyataan yang kita lihat. Ya, seorang yang malas kemudian ya muncul lagi semangatnya, bergabung lagi, dia tidak keluar dari apa? Dari komunitasnya, dari sahabat-sahabat atau dari teman-temannya dari kalangan ahlus sunnah. Maka ikhwani fillah azanillahu jami'an, janganlah kita tanamkan kebencian kita kepada salafiyin. Ya bagaimanapun kita pahitnya kita katakan apa yang kita rasakan, apa yang kita dapati, apa yang kita alami ya dari sahabat-sahabat kita harus sabar. Karena mendapatkan teman ahlus sunnah pada masa sekarang ini sangat susah. Maka janganlah karena urusan yang sepele, karena mungkin urusan dunia yang sepele, kita tinggalkan dia, kita campakkan dia, kemudian kita mencari ya orang lain yang berbeda manhaj dengan kita. Ya bahkan seorang ahli bid'ah kita jadikan sebagai teman, dan itu menjadi awal petaka bagi kita. Wal iyadu billah ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah ya apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam wasiat beliau tadi ya, bahwa ya hendaklah dia lari. Fal yahrub, kata beliau. Larilah, hendaklah dia lari. Tapi bukan lari kemana-mana, dia lari menyelamatkan agama ataupun menyelamatkan hati dan agamanya dari mendengarkan bermajelis ya dengan ahli bid'ah ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, itulah beberapa nas-nas yang berisi wasiat dan pesan ya dari para ulama kita kepada kita ya, yang penting untuk kita kita ikuti dan kita cermati. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas sunnah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bertemu dengannya dengan membawa tauhid dan membawa sunnah. Dan semoga doa kita setiap salat, ihdinas siratal mustaqim, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikabulkan untuk dapat bersama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala curahkan nikmat kepada mereka dari kalangan nabi, para siddiq, syuhada dan as-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Demikianlah ikhwani fiddin azani Allah jami'an ya, pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim.